Halo guys, welcome to our podcast. Jadi hari ini kami dari kelompok 7 ingin membawakan podcast dengan judul Generasi Milenial Penuh Energi dan Penuh Potensi. Tapi sebelum itu ada baiknya kalau kita perkenalkan diri terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama aku Vanessa Adelita dari 10 MIPA 2 nomor absen 27. Halo, nama saya Siska Widyastuti dari 10 IPS 2 nomor absen 33. Saya Albertus Adrian Putra Pratama dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 4. Aku Mai Sabrina dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 23. So, enjoy this video. Loh sis, seatbeltnya kok nggak dipakai? Ya nggak apa-apa, lagian buat apa sih pakai sabuk pengaman? Aduh, di depan ada kejadian apa kan kita nggak tahu ya. Bisa aja kita kecelakaan karena remblong atau menabrak sesuatu yang keras. Nah, untuk meminimalisir akibat dari kecelakaan tersebut, kita harus pakai sabuk pengaman. Hal ini juga pernah diterangkan sama Pak Budi di pelajaran fisika kemarin loh sis. Oh ya, yang momentum, impuls, sama hukum kekekalan momentum itu ya? Betul banget, hal ini juga termasuk salah satu penerapan momentum, impuls, dan hukum kekekalan momentum loh. Iya kah? Maksudnya gimana tuh Van? Boleh dijelasin nggak? Soalnya aku juga kurang paham sama penjelasan kemarin. Nih ya, andaikan ada sebuah mobil berjalan dengan kencang di jalan raya. Mobil tersebut tentunya memiliki momentum, karena mobil beserta isinya memiliki massa dan bergerak dengan kecepatan tertentu. Agar mengurangi kecelakaan yang ada, kita harus menghentikan mobil tersebut dengan segera. Dengan cara? Kita bisa menabrakkan mobil dengan sesuatu yang cukup keras, sehingga mobil akan menghalangi gaya yang sangat besar dengan selang waktu yang sangat singkat. Ini juga berarti menahan impuls pada mobil, pada sesuatu yang ditabrak. Jadi, ketika mobil mengalami tabrakan, pengendara akan terdorong ke depan. Nah, kalau kamu sampai nggak pakai sabuk pengaman, kamu akan mengalami gaya yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat dan menabrak dashboard mobil dengan kencang. Yang berarti sabuk pengaman mobil bisa menganulir impuls dari efek tabrakannya. Waduh, kalau gitu bisa mengakibatkan kerusakan fatal buat tubuh dong. Betul banget Siska, gimana? Sekarang jadi tahu kan pentingnya penggunaan sabuk pengaman ketika berkendara? Udah dong Van, nggak lagi-lagi deh aku nggak pakai sabuk pengaman ketika berkendara, takut mengalami kejadian kayak yang kamu jelasin tadi. Hai Ca, tumben hari ini datang jam segini. Halo Siska, iya nih aku takut telat. BTW kamu ngapain ngetin tiang bendera terus Al? Oh enggak, cuman penasaran aja sama tinggi tiang bendera itu. Karena buat bahan tugas matematika. Jadi kemarin aku ukur tinggi tiang bendera dari tempatku berdiri. Nah itu dapat hasil 5 / 3. Sementara sudut elevasi mata dengan puncak pohon adalah 30 derajat. Kalau tinggiku sih sekitar 1,7 meter sih. Jadi kira-kira tinggi tiang bendera itu berapa ya Cah? Kalau udah tahu berapa jarak, sudut elevasi sama tinggi badan tinggal masukin rumusnya aja. Kira-kira segitu Al tinggi tiang bendera tersebut, gampang kan? Wah iya Cah, ternyata gak sesusah yang aku pikirin ya. Makasih ya udah mau jelasin. BTW kita dapat tugas biologi juga kan ya? Iya, cara mengelompokkan dua hewan ini ke dalam filmnya gimana ya? Dari yang aku baca di buku sih, cara pengelompokannya bisa dilihat dari ciri-ciri hewan tersebut, Kak. Kira-kira ada yang tahu ciri-ciri kedua hewan ini nggak? Aku tahu Van, kalau ciri-ciri ubur-ubur itu memiliki fitur sisir atau silia berjumlah 8 baris, memiliki sel perekat untuk menangkap mangsa, dan dinding tubuh terdiri dari mesoderma dan endoderma. Simetri radial. Selain itu, ubur-ubur juga bisa memancarkan cahaya sendiri. Nah, dari ciri-ciri ubur-ubur yang udah aku sebutin itu bisa digolongkan ke dalam film Ctenophore. Oh gitu ya, Ca. Terus cara reproduksinya gimana? Karena selain pengelompokan hewan berdasarkan film, kita juga harus mengelompokkan hewan berdasarkan cara bereproduksinya. Di buku sih, ubur-ubur termasuk hewan yang reproduksinya aseksual, Van. Karena ubur-ubur jantan melepaskan sperma di dalam air dan ubur-ubur betina membawa telurnya di dalam mulut ataupun perut.
Nah, sip, udah lengkap nih yang cara pengelompokannya. Buat yang cacing, aku izin jawab ya. Ciri-ciri cacing kremi itu tidak memiliki sistem sirkulasi. Bentuk tubuhnya gilik atau silindris dan panjang dengan ujung meruncing. Simetri bilateral, tidak bersegemen dan tertutup oleh kutikula transparan. Berdasarkan ciri-ciri yang aku sebutin, cacing kremi termasuk filum nematoda atau nematelmintes. Nematoda sendiri berasal dari kata nematos yang artinya benang dan oidos yang artinya seperti. Terus, cara reproduksi hewan ini tuh termasuk reproduksi seksual, karena reproduksi dilakukan dengan cara bertelur dan dimatangkan pada bagian anus manusia. Berarti pengelompokan hewan ke dalam film dan cara reproduksinya sudah semua ya? Berarti kurang peran mereka dalam kehidupan manusia. Ada yang mau jawab? Manusia bisa dibilang menguntungkan, karena sebagai jenis ubur-ubur yang tidak beracun dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Dan di Jepang sering diperdagangkan sebagai ubur-ubur asin atau disebut dengan kurage, yang bisa dinikmati bersama teh. Kalau peranan cacing kremi dalam kehidupan manusia bisa dibilang tidak menguntungkan, karena cacing kremi hidup besar di usus besar manusia dan dapat melakukan autoinfeksi bagi penderitanya. Selain itu dapat menularkan infeksinya. Oke deh, udah selesai semua tugas kita. Udah guys, kita nggak usah bahas cacing-cacing lagi. Sekarang kalian sadar nggak sih? Di masa pandemi kayak gini, aku lihat-lihat generasi muda sekarang banyak menghasilkan uang dengan membuat konten sosial media yang menarik. Kayak tutorial make up, memasak, membuat karya, fotografi, bahkan buat lagu baru. Iya, maka dari itu generasi Z ini kebanyakan nggak lagi pengen jadi pegawai. Mereka cenderung entrepreneur atau self-employed. Banyak hal kreatif yang bisa mereka ciptakan. Tapi nggak enaknya juga sekarang itu karena semua serba gadget. Jadi kita bisa mengakses banyak sosial media. Gak hanya berita positif, tapi juga berita negatif seperti kasus-kasus bentuk penyimpangan perilaku di kalangan remaja, perkelahian, kejahatan seksual, perampokan, pembegalan, dan sebagainya. Iya sih, tapi kita ambil aja bagian positifnya, kayak yang dibilang Vanessa sama Siska. Lebih baik kita menggunakan sosial media dengan baik, sehingga bisa menghasilkan uang juga kan dari situ. Terus kita bisa menanamkan nilai moral juga dari situ. Oh iya, tentang keuangan, aku jadi keinget pernah baca novel Laskar Pelangi deh. Apa ya? Ceritanya kayak gimana sih emangnya? Ceritanya tuh ada 10 anak, mereka sahabatan. Mereka berasal dari keluarga yang bisa dibilang hidupnya susah dan penuh keterbatasan. Bahkan sekolah mereka juga terancam akan dibubarkan oleh pemerintah. Cerita ini dikemas dengan baik oleh penulisnya yaitu Andrea Hirata. Banyak nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Tetapi selain itu, novel ini juga punya kekurangannya. Seperti digunakannya banyak nama-nama ilmiah, dan si pembaca mungkin akan sedikit kesulitan untuk memahaminya. Aku juga pernah dengar cerita itu tuh. Mereka itu keren-keren ya. Walau dalam keterbatasan, mereka masih setia bersahabatan. Sama seperti ke-10 Laskar Pelangi. Kita juga harus tetap berusaha yang terbaik, apalagi sekarang kita dihadapkan dengan situasi pandemi. Bener, apalagi zamannya kita kan sudah canggih. Apa-apa bisa melalui handphone. Jadi dengan bekal yang ada sekarang ini, kita harus jadi sukses di masa depan. Iya, mau dengar ceritaku nggak? Waktu itu kan aku sempat jalan-jalan main ke Jogja kan. Nah, di situ aku pergi ke Prambanan. BTW kalian tahu nggak sih cerita legenda Candi Prambanan? Aku udah tahu sih, tapi agak lupa sama ceritanya. Iya, jadi gini nih ceritanya. Oh gitu, keren ya kalau dibayangin bisa buat candi sebanyak itu. Iya, bahkan sampai sekarang masih berdiri kokoh loh. Ngomong-ngomong tentang Candi Prambanan, aku pas kesana pernah lihat penjual yang pada jual miniatur candi gitu loh. Oh iya, aku juga lihat. Kita mau coba bikin buat usaha kayak gitu nggak? Oke deh, kita bikin terus nanti kita jual. Oh iya, bener. Bisa dijual lewat online juga. Enaknya sebelum kita bikin usaha, kita ngapain dulu ya? Kita bisa tentuin BEP-nya dulu. Iya, betul tuh. Dari menentukan BEP, kita bisa menentukan laba dan menentukan langkah selanjutnya agar lebih efisien.
Iya bener. Guys, kalian pasti tahu kan kalau negara Indonesia itu negara yang besar banget. Ya pasti tahu dong, Indonesia adalah negara yang terbesar di Asia Tenggara dan juga negara yang memiliki pulau terbanyak di Asia Tenggara. Yaps, benar banget Bert. Termasuk yang kita tinggali ini adalah termasuk dari bagian pulau di Indonesia yaitu Pulau Jawa. Oh iya, ngomong-ngomong soal kepulauan nih ya, kenapa harus memiliki konsep aman wawasan Nusantara? Jadi gini Siska, menurut buku yang aku baca, ini semua sebagai bentuk agar Indonesia dapat memandang dirinya sendiri secara geografis. Oh alah, begitu ya Van. Sip banget deh. Makasih ya, aku udah jadi lebih paham sekarang. Sip, sama-sama Siska. Tapi menurut yang aku baca di artikel itu berkata seperti ini. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya. Sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yaps, itu bentuk lengkapnya Albert. Mantap. Namun, di balik itu semua ada tujuan tersendiri loh guys. Oh, iya kah, Cah? Iya dong, menurut artikel yang aku baca, yaitu dituliskan seperti ini. Tujuan wawasan Nusantara adalah terwujudnya persatuan dan kesatuan yang dijiwai dengan semangat kekeluargaan dan rasa kebersamaan bangsa Indonesia. Jiwa kekeluargaan dan persaudaraan mengandung semangat toleransi yang tinggi dan kepedulian terhadap sesama bangsa, sehingga kehidupan multikultural dan plural akan menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wah, ternyata seperti itu ya arti lengkap dan tujuan dari wawasan Nusantara. Nah, kan Indonesia ini kan luas ya. Di antara banyaknya orang di Indonesia, kalian punya sahabat sejati nggak nih? Kalau aku sih ada dong. Aku ada dong, kita udah sahabatan dari SD. Ada yang bisa ngalahin aku nggak nih? Kalau aku sih udah sahabatan dari TK ya. Wah, keren. Aku udah sahabatan dari pas aku belum lahir. Kok bisa sih? Sama siapa aja nih? Kali aja aku bisa sahabatan juga. Sahabatan sama Yesus dong tentunya. Dia itu baik banget. Terus sampai rela mengorbankan nyawa. Dia juga bisa jadi idola buat kita. Tentunya kita semua bisa sahabatan sama Yesus. Kok dia bisa disebut idola itu gimana sih? Ya bisalah, karena Yesus itu sosok yang bisa. Iya, aku juga mau mengikuti Yesus. Sip deh, aku pasti ikut. Waduh, ternyata kita udah habisin banyak waktu nih ya buat bincang-bincang pada podcast kita hari ini. Yang nonton kayaknya juga udah mulai bosan dan juga ngantuk deh ya. Ya udah, biar gak makin ngantuk dan juga bosan, kita akhiri aja podcast kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah mau menonton dari awal sampai akhir. Semoga topik-topik yang kita bawakan pada hari ini dapat menjadi wawasan, pesan, dan juga pelajaran bagi semua orang yang menontonnya. So, kita dari kelompok 7 izin undur diri dan terima kasih.